Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, tetap sehat dan tetap jaga kondisi badan. Oke, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Masih ingat materi kemarin apa? Barisan dan deret aritmatika. Sekarang barisan dan deret geometri. Sama ya, sangat berguna bagi kita. Oke, barisan dan deret geometri deret tak terhingga. Pengertiannya, barisan geometri adalah barisan bilangan yang hasil bagi atau perbandingan antara dua suku yang berurutannya sama besar atau tetap. Perbandingan antara dua suku yang berurutan dinamakan rasio. Jadi rasio itu perbandingan suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Ya, beda kalau aritmatika identik dengan selisih, kalau geometri dengan perbandingan. Nah, di sini contoh yang A, 2, 4, 8, 16. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8 bagi 4, 2. Sama kan? 9 bagi 3, 3. 27 bagi 9, 3. Berarti ini contoh dari barisan geometri. Kalau yang B, 2, 4, 6, 3, 7, 11. Jelas. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 4, bukan 2. Berarti bukan geometri. Ya. Oke, jadi bukan geometri. Jadi kalau yang ini bisa juga yang 2, 4, 6 ini termasuk aritmatika. Ya, selisih. Oke, pengertian geometri, barisan itu suku ke N sama dengan A kali R. N, ya. Pangkat N dikurang 1 atau rasionya suku ke N ditambah 1 dibagi suku ke N. Dimana R itu rasio yang tetap, pakai A itu suku pertama. Contoh, carilah suku ke-8 dari barisan geometri dimana suku pertamanya 16, rasionya 2. Masukkan rumus yang ini. Berarti A-nya 16 dikali 2 pangkat 8. Nah, 8 dikurang 1, 7. 2 pangkat 7 dikali 16, 2048. Contoh berikutnya, diketahui suku ketiga 16 per 9 dan suku kelima 64 per 81. Tentukan rasio dan suku awal, B-nya suku ke-7. Jawab. Oke, kita bagi suku yang besar, suku kelima per suku per 3. Jelas, 5 dikurang 1, 4, berarti AR4 dibagi AR2. Oke. Nah, habis ya. R ya, 2-nya dikeataskan berarti pengurangan 4 dikurangi 2, jadi R pangkat 2. Yang ini 64 per 81 dari sini. Ya, dibagi 16 per 9. Nah, ini dibalik, jadi 9 di atas. Kalau ada soal seperti ini berarti 64 dikali 9 sedepan 1 kali 16 disederhanakan 4 per 9. Nah, R kuadrat. Yang dicari R. Berarti diakarkan jadi 2 per 3. R-nya untuk mengetahui A yaitu pakai suku persamaan, masukkan substitusi ke yang terkecil. Berarti R-nya masukin 2 per 3 pangkat 2, 4 per 9. Ini kan perkalian pindah ke kanan jadi pembagian. Oke, berarti 16 per 9 dibalik 9 per 4. Hasilnya sama dengan 4. Oke, ketemu A-nya 4. Berarti yang B suku ke-7 sama dengan ya 7. N-nya dikurang 1, pangkatnya jadi 6. Berarti R-nya itu berapa? R-nya 2 per 3, pangkat 6, hasilnya 64 per 729 dikali A-nya 4. Oke, lanjut. Nah, kalau identik dengan deret, itu identik dengan jumlahan. Sama aja dengan deret aritmatika. Penjumlahan suku pertama, kedua, dan seterusnya. Rumusnya ada 2. Kalau yang rasionya kurang dari 1, memakai rumus 1 dikurang R, patokannya. Tapi, kalau rasionya lebih dari 1, 2, dan seterusnya, dia R-nya dulu. R dikurang 1. Oke? Patokannya. Nah, ini contoh soalnya tentukan jumlah 8 suku pertama. Berarti ada jumlah 8 suku itu deret ya.
dari barisan geometri 3, 6, jelas 6 bagi 3, 2, 12 bagi 6, 2, berarti rasionya 2. Kalau 2 berarti lebih dari 1, berarti memakai rumus R dikurang 1, berarti R-nya 2, pangkatkan 8, hasilnya 256, dikurang 1, 255, dikali 3, 765, dibagi 1, 765. Oke. Lanjut. Deret geometri tak terhingga. Nah, ini identik dengan kita ibaratkan sebuah kertas. Satu kertas bisa dibagi menjadi berapa bagian? Ya, setengah, dibagi lagi bisa jadi 1/4, bisa lagi 1/8, dan seterusnya. Jadi, setengah ditambah 1/4 tambah 1/8 dan seterusnya itu sama dengan, ya, sama aja dengan 1. Oke? Jadi, rumusnya tak terhingga A dibagi 1 dikurang R. Contoh, jumlah suatu deret geometri tak terhingga adalah 30. Rasionya 2/3. Berarti yang dicarikan A-nya, suku pertama. Jawab. Pakai rumusnya, ingat rumusnya A dibagi 1 dikurang R. A yang ditanyakan berarti 1 diubah dulu ke pecahan sama 3/3. Ikutin yang ini ya. Penyebutnya berarti 3 dikurang 2 penyebutnya sama, berarti tinggal atasnya aja 1/3 dikali 30, hasilnya 10. Oke, lanjut contoh soal berikutnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dari permukaan tanah, berarti dilempar ke atas. Apabila bola tersebut selalu memantul 2/3 kali dari ketinggian sebelumnya, berarti pantulan itu menandakan rasionya 2/3. Tentukan panjang lintasan bola mulai dijatuhkan. Oke, kita singkat panjang lintasan PL. Ketinggian A yang pertama ya, dan pantulan itu rasio. Oke, Ibu kasih rumus yang singkat, itu PL sama dengan 2S dikurang A. Kenapa Ibu kasih rumus ini? Menandakan 2S ini 2 pantulan ya, menandakan pantulan itu hampir sama. Dari atas ke bawah, bawah ke atas itu sangat berbeda ya. Kita hampir samakan saja kalau udah dibawa ke atas itu 1 kali, karena dihitung sama ya. Nah, kalau 2, 3, nah itu seterusnya itu kita nandakan 2 ya, berarti 2S. Ya, tambah 2, hampir semuanya tambahkan 2. Nah, dikurang A. A itu suku pertamanya karena dimulai dari yang 1 ya, ini ada 1. Oke. Berarti A-nya di sini diketahui 10, R-nya 2/3, berarti rumus ini, S ini menyatakan deret tak terhingga, ya. Berarti A dibagi 1 dikurang R, R-nya 2/3, ini ya, ini 2/3, maaf, dibagi 3/3 itu sama dengan berapa? 1/3, ya, 1/3, 10 dibagi 1/3, berarti artinya 3 dikali 10, itu 30, dikali 2, 60, dikurang 10, 50. Jadi panjang lintasan sampai dijatuhkan hingga bola berhenti itu 50 meter. Oke, semoga paham. Sekian dan demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa paham. Tugasnya langsung di e-learning ya. Boleh komen di bawah ini. Sukses buat semuanya. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.